One, two, three, four. Halo Sobat Planners, kembali lagi di Mandalanta Podcast, ruang ngobrolnya anak PWK yang gak cuma bahas tata ruang, tapi juga pengalaman yang bikin wawasan makin luas dan hati makin hangat. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol seru dengan dua narasumber kita yang baru aja pulang dari pengalaman KKN. Tapi bukan KKN biasa, melainkan KKN kebangsaan dan juga KKN internasional. Nah, kita akan bahas dan kulik cerita mereka mulai dari pengalaman lolos seleksi, adaptasi di lingkungan, hingga momen absurd yang gak kita temuin di modul kuliah. Jadi langsung aja kita sambut narasumber kita pada siang hari ini. Selamat siang Kak. Selamat siang. Oke, mungkin sebelum kita bahas ke pembahasan kita selanjutnya dan lebih dalam, boleh dong untuk kenalin diri kalian masing-masing. Mungkin boleh dari kakaknya lebih dalam. Oke. Halo Sobat Planners, kenalin aku Farsha Bani Asmara, HMP 23103 sebagai delegasi ITERA di KKN Kebangsaan tahun 2025. Salam kenal Kak. Salam kenal. Mungkin mulai dari abangnya. Oke, halo Sobat Planners, kenalin aku Elwin Aginta Melawi, AMP 23186, dan kebetulan sebagai delegasi perwakilan dari ITERA di KKN Internasional di tahun 2025 ini. Salam kenal Bang. Salam kenal ya. Amin. Oke. Oke, jadi ada Farsha dan juga Elwin ya teman-teman semua dari delegasi KKN Internasional dan juga KKN Kebangsaan. Yang mana kita tahu KKN itu cukup luar biasa ya di ITERA. Dan gimana sih perasaan kalian menjadi delegasi di KKN tersebut? Mungkin bisa dari abang ya? Dari aku dulu. Oke, boleh. Kalau perasaan pasti tentunya seneng ya, bangga bisa mewakili ITERA, terutama prodi kita nih, rencana wilayah dan kota. Dan kebetulan kemarin menjadi satu-satunya perwakilan dari PWK ITERA. Keren banget nih teman-teman. Satu-satunya yang ada di perencanaan dan kota ya, Benar. KKN Internasional. Pasti sangat bersyukur. Iya. Kalau dari Kak Farsha sendiri nih Kak, gimana? Aku yang pasti sama sih kayak Elwin, yang pasti bersyukur dan juga bangga karena di tahun ini KKN Kebangsaan itu per kampusnya hanya mengirimkan 2 delegasi. Jadi tahun-tahun sebelumnya itu mereka tuh sampai 5 delegasi, tapi tahun ini hanya 2. Dan alhamdulillahnya di antara 2 orang ini tuh ada aku dan juga teman aku yang dari prodi Sains Data. Jadi dari PWK dan juga Sains Data, karena melihat dari tahun-tahun sebelumnya baru kali ini PWK mengirimkan delegasi KKN Kebangsaan. Wah, ceritanya sangat menarik banget ya. Kayak kalau dari cerita Farsha sama Elwin ini seleksinya butuh seperti kayak cukup ketat, ya bener nggak? Cukup ketat sih. Lumayan sih. Lumayan, ya. Kira-kira ada nggak perasaan deg-degan waktu melaksanakan proses seleksi itu? Kayaknya nggak terima deh atau gimana gitu? Kalau dari aku, Nah, boleh. jujur aku deg-degan banget karena lawan aku tuh OZT. Iya, jadi kan kita ada OZT Awards kan. Jadi lawan-lawan aku tuh emang yang juara 1, juara 2, dan juara 3. Terus juga ada angkatan 2022. Jadi aku kayak, wah, kayaknya aku nggak lolos deh gitu. Cuman karena berbekal dengan nekat dan juga yakin, aku pede. Jadi akhirnya alhamdulillah terpilih. Mungkin coba dulu aja. Dicoba dulu ya. Kalau dari KKN Internasional sendiri gimana? Kalau dari aku ya, sebenarnya coba-coba juga sih kan, coba-coba pede gitu. Karena kan nama internasional sempat minder juga di awal. Karena kalau boleh sharing nih, sebenarnya nggak bisa bahasa Inggris nih sama sekali gitu. Tapi karena ada informasi yang kalau misalnya ada peluang, apa salahnya kita coba gitu. Dan kebetulan kita jadi tuan rumah, dan ya pastinya ketika memang salah satu perguruan tinggi negeri bisa di tuan rumah, banyak diambil mahasiswa dari perguruan tinggi negeri itu. Mungkin ini sih. Jadi yang aku ambil dari cerita Farsha sama Elwin ini berarti yang awalnya nggak bisa karena nekat jadi bisa. Dan alhamdulillah mewakili dari mereka sendiri itu ya Kak. Oke, kalau pembeda nih antara KKN Internasional, Kebangsaan sama KKN yang ada di ITERA tuh kira-kira apa sih Kak? Karena kan teman-teman juga masih kayak asing gitu ya mungkin. Kira-kira apa? Dari partner teman kelompoknya kali ya. Iya. Iya, kalau KKN Kebangsaan kan teman-temannya dari seluruh kampus di Indonesia. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu kita ikut KKN Kebangsaan. Jadi setiap kampus tuh
kasih delegasinya ke kakek kebangsaan. Mungkin dari internasional. Kalau internasional mungkin sedikit beda dengan kebangsaan ya. Karena ini di bawah naungan Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Wilayah Barat Indonesia. Jadi itu mahasiswa yang ikut KKN itu diambil dari perguruan tinggi negeri yang di wilayah barat. Ditambah dari mahasiswa internasional yang berkuliah di Indonesia saat ini. Gitu pembedaannya. Ya, jadi berarti dari teman kelompok ya, Iya, dan benar. seleksinya mungkin yang berbeda juga ya. Berbeda. Tapi kalau secara kita action di lapangannya itu kira-kira berbeda nggak kan kalau kayak kuliah kerja nyata, masih kan pengabdian kepada masyarakat, itu ada nggak sih Kak pembedaannya kira-kira? Sebenarnya sama aja sih, kita sama-sama berfokus di masyarakatnya, tapi tergantung lagi balik lagi ke temanya ya. Kalau tahun ini kakek kebangsaan tuh temanya wisata budaya warisan dunia, jadi kita fokus ke pariwisata yang ada di daerah tempat kakek kita itu. Kebetulan kakek aku tuh ada di Sulawesi Selatan yang dimana berfokus pada Geopark Maros dan Pangkep, dan aku dapat di Kabupaten Maros. Jadi daerah kakek aku tuh memang memiliki potensi wisata. Kalau misalnya teman-teman tahu ada wisata Ramang-Ramang, di sana tuh memang bagus banget, dan wisatawan mancanegara itu udah sering banget datang ke Ramang-Ramang. Dimana saat kami datang ke kalian tuh juga sebenarnya jujur bingung untuk melaksanain karena bisa Belum pernah dibilang ke sana ya? iya belum pernah ke sana, dan bisa dibilang tuh desanya sudah maju untuk di sektor pariwisatanya. Tapi setelah kita ngulik-ngulik, karena memang ada beberapa hal yang harus dibantu gitu, dan ya balik lagi sama aja untuk seperti KKN biasa, cuman bedanya dibalikan ke tema dari KKN itu tahun itu apa. Kalau internasional Oke. Kalau aku ya kurang lebih sama, tapi temanya kemarin itu tentang pariwisata, pengembangan pariwisata, dan juga bagaimana caranya mencegah ataupun mitigasi iklim. Jadi kalau kemarin itu aku lokasinya tetap di Lampung karena kita tuan rumah dan Unila nih sebagai wakil tuan rumahnya. Kemarin kebetulan di Desa Beraja Arjosari, nah itu di Kecamatan Beraja Selebah. Mungkin Pasya kemarin ya waktu Stupro iya. Nah jadi kebetulan aku juga di Koi Jepara kemarin Stupronya, jadi balik lagi nih ke Lampung Timur. Jadi kurang lebih nggak kaget lagi sama suasana yang ada di sana gitu. Kalau untuk pengembangan wisata di sana mungkin sekalian promosi ya. Kalau Boleh. warga Arjosari, nah jadi di sana itu sebagai salah satu desa penyangga ya dari Taman Nasional Waikambas, itu ada susur sungai, ada pengangkatan gajah liar, naik safari, dan masih banyak tempat-tempat wisata di sana. Mungkin itu sih sebagai Oke, dari yang aku tangkap nih rata-rata wisata ya, Iya, biasa sama ilmu juga. Nah kalau ngomongin wisata kan pasti kita pikiran healing nggak sih Kak? benar ya. Nah di KKN Nonton sendiri ini lebih banyak kerjanya atau healingnya nih kira-kira? Kalau ini kan ke Makassar, terus Iya. Kue Kampus nih ya, Iya. wisata banget nih. Kira-kira gimana Mbak? Jujur kalau aku sendiri sebenarnya healing berkedok KKN. Masih Jujur banyak kata gimana sih? beneran, karena kalau memang fokus kita kan wisata, dan program unggulan dari kelompok aku itu ngebuat video site. Jadi di Ramang-Ramang, sebenarnya bukan di Pasar tapi di Maros, ada Kabupaten Maros. Di sana itu di Ramang-Ramang itu banyak setnya, jadi ada gua berlian, terus juga ada gua King Kong, terus ada banyak banget, ada gua kunang-kunang segala macam. Di sana kita mengambil take video website, karena sejauh ini video-video yang sudah terupload atau wisatawan datang itu mereka hanya skala besar, jadi hanya Ramang-Ramangnya aja, tapi belum ada video site-nya. Jadi kita tuh mengambil video site setiap harinya, satu harinya tuh sengaja kita take video gitu. Jadi ya pasti jalan-jalan gitu, berbentuk ya KKN. Kalau boleh tahu divisi apa nih Kak di KKN? divisi apa. PDD. Berarti cek video ini PR nggak sih? PR banget. Selain kita kan PDD, terus juga ada laporan segala macam, jadi kita harus benar-benar ekstra sih. Apalagi program unggulannya video saya, jadi ya pasti kan PDD itu yang jadi penanggung jawab. Iya, penanggung utamanya. Kalau dari Elwin sendiri gimana? Kalau dari aku pastinya sama kayak Mas ya, bertemu healing juga. Karena pariwisata ya. Iya. Karena Arjosari itu salah satu desa wisata juga yang ada di Lampung ya khususnya. Kemarin itu salah satu proyek utama dari kami itu
Iya, PWK banget nih buat kata wisata. Gitu. Jadi kita nitikin ulang nih setelah 2019 terakhir dibuat peta wisata, kemarin di tahun 2025 kami update lagi nih. Gitu. Jadi kita kan buat peta wisatanya ya observasi lagi nih. Gitu. Jadi healing terus. TPK-nya ke bawah ya. Ke bawah ya. Nah, bedanya kalau di aku tuh kan banyak mancanegara ya, wisata mancanegara, bule-bule datang nih ke Ramang-Ramang. Banyak juga pemandu wisata lokal. Jadi ketika kita ingin membuat peta wisata itu sebenarnya pengen nitikin di Google Maps-nya. Maksudnya kayak ya biar ada di Google Maps-nya, tapi ternyata nggak boleh, biar si pemandu lokal itu masih bisa kepake. Kalau misalnya pemandu, kalau misalnya ada titik Google Maps gitu, takutnya mereka nggak pakai pemandu lokal gitu Ya, menggunakan mata pencaharian gitu. iya, jadi kita tetap buat peta wisata tapi ya secara kasarnya aja, secara kartun kayak gitu. Sebenarnya kita juga pengen kayak nitikin gitu kan Google Maps, cuman ternyata nggak boleh, kabarnya itu tadi mereka nggak dapat mata pencahariannya. Ya, jadi kayak apa ya? Tour guide gitu nggak sih? Iya, tuh ya. Ini kalau misalnya ada Google Maps-nya kan mereka tinggal lihat maps. Bulenya bisa kemana-mana. Iya, kalau dari itu kan kesasar, mereka harus butuh tour guide gitu, kayak gitu. Di internasional berarti bebas ya, karena masih di Lampung sendiri, ya nggak sih Kak? Iya, benar bebas aja sih. Oke. Nah, di Makassar apa tadi? Maros. Maros. Nah, di Maros sama di Lampung Timur. Kalau boleh tahu dulu nih, Elun sendiri dari mana asalnya? Kalau aku itu dari Kabupaten Langkat ya, teman-teman semua di Provinsi Sumatera Utara. Berarti di luar Lampung ya? Iya, Kak? di luar Lampung. Bukan di wilayah asal kalian ya. Kira-kira ada nggak sih culture shock kayak kaget apa ya, wisata di sana tuh beda atau di sana kayak beda gitu? Ada nggak culture shock dari kakak dan kamu sendiri nih, dari Elun sama Mansus nih? Elin dari Dari aku dulu. Kebetulan kalau dari aku sih nggak ada culture shock gitu ya, karena kan kayak yang udah aku bilang tadi di studio operasi sudah di Lampung Timur gitu. Jadi kurang lebih apa ya, kegiatan-kegiatan masyarakatnya itu kita udah tahu nih gitu. Masyarakatnya juga gimana mereka keseharian mereka kurang lebih kita udah tahu. Jadi kita berkegiatan di Arjosari waktu itu juga ya udah nyaman aja gitu. Tinggal kayak gimana sama teman-teman yang lain gitu aja. Kalau dari masyarakat di sana berarti juga nggak buat culture shock ya Kak? Enggak. Sama aja. Aman, masyarakat di sana tuh ramah-ramah. Ramah-ramah. Masih bisa diatur lah ya Iya. bahasanya. Kalau dari Kak Farsha sendiri nih, kita kan jauh banget nih ke Lampung, dari Lampung ke Maros. Ada nggak culture shock di sana? ada. Apa tuh? Masuk duluan apa ya? Jadi kan dari lokasi dia kan kita biasa dari Sumatera. Kenapa masuk ke Lampung? Asli orang Lampung, tapi bukan suku Lampung ya. Asli dari Lampung, dan kita kakak ini Sulawesi. Yang pertama adalah makanannya. Jadi makanannya, kalau misalnya teman-teman tahu di Sulawesi itu makan pisang goreng pakai sambal. kan nggak biasanya gitu. Iya. Buat semua dimakan kayaknya. Tapi kan aku nggak biasa, maksudnya kan sini sambalnya kita pakai susu, ya kan, susu kental manis, atau pakai gula merah gitu kan. Tapi kalau di sana itu singkong, ubi itu jadi sop. Jadi ada sop ubi, terus itu tadi pisang itu dikasih sambal, singkong itu juga dikasih sambal ya itu. Terus dari bahasanya juga, bahasanya itu kan kalau di sini DG ya, kalau di sana Jiki gitu, jadi enggak Ji gitu. Bisa nggak praktekin? Aduh nggak bisa ya. Aku sebenarnya pengen banget ya belajar bahasa Sulawesi di sana. Cuma karena aku sekolah sama orang Lampung juga dan menilai, jadi kebiasaan pakai bahasa Lampung. Jadi untuk bahasa Sulawesi mungkin enggak Ji gitu aja sih. Iya, Tahunya tapi dia orang gitu. Kalau di sini kayak apa ya? Nggak game gitu, apa gimana? Iya enggak gitu. Iya tah gitu. Atau acara Jiki gitu. Berarti kebersihan di makanan sama bahasa ya? Iya, kalau selebihnya sih sama aja sih. Untuk budayanya ya kan Indonesia pasti terkenal sama orang ramah-ramah ya. Di sana juga ramah-ramah karena memang daerah Ramang-Ramang ini terbiasa dengan wisatawan. Jadi mereka kalau nggak ramah ya nggak mungkin orang-orang datang ya. Iya. Nah, kalau disuruh milih lagi nih, Farsha sama Elwin, kira-kira mau di KKN internasional sama kebangsaan lagi atau di luar dari KKN itu? Kalau misalnya suruh milih lagi nih, suruh berangkat lagi nih sana, Kalau dari aku justru akan kebangsaan sih. karena ada cerita sendiri ya. Iya. Kalau dari Elwin? Kalau dari aku juga sama ya, tetap karena internasional. Karena udah nyaman aja gitu, udah ada cerita tersendiri.
Tapi kalau misalnya memang ada peluang atau kesempatan yang lain, mau nyoba yang lain, boleh aja. Iya. Jadi semua dicoba. Iya, Semua boleh. dicoba. Oke, dari untuk Kak Elwin sendiri nih, kan internasional ya. Kalau orang tahu kan internasional nih pasti di seluruh luar negeri gitu. Kira-kira itu benar nggak sih Kak? Dari makna itu internasional. Oke. Kayak kita ketemu orang luar gitu Iya, misalkan. Oke, jadi kemarin itu kita di KKN internasional itu ada 186 peserta ya teman-teman semua, termasuk 12 orang diantaranya itu dari mahasiswa internasional. Itu ada beberapa negara seperti Malaysia, Thailand, terus Timur Leste, Zimbabwe, kemudian Nigeria, Palestina sama Yaman. Ada 7 negara. Jauh banget ya. Iya, benar. Jadi memang di setiap kelompoknya itu udah diploting nih, ada perwakilan dari mahasiswa internasionalnya. Gitu. Kalau dari kelompok Elwin sendiri ada nggak orang luar negeri ya? Kalau untuk plottingannya ada, kemarin itu dari mahasiswa Universitas Airlangga, itu dari Yaman. Cuman kemarin nggak hadir di KKN-nya, itu karena ada beberapa kendala seperti itu. Oke. Nah dari cerita-cerita Elwin sama Marsha tadi kan kayak udah wisata jauh-jauh, terus kultur shock juga ada. Dari momen absurd nih, kira-kira ada nggak sih ngalamin waktu KKN kayak cerita unik yang kita nggak bakal dapet cerita itu kalau kita nggak KKN? Ada nggak? Ada, pasti ada sih. Pasti ada. Itu pasti ada. Kalau dari aku, itu kan kita tuh di Rambang tuh sungai. Jadi ketika kita mau datang ke Kampung Berua, wisata utama di Rambang itu kita harus naik namanya Jolono. Apa itu? Jolorok itu kalau di sini perahu. Iya, tapi kalau di sana bahasanya namanya Jolorok. Jadi waktu di jalan menuju dari dermaga 2 ke dermaga 3, dermaga terakhir ke Kampung Beruang itu ditabrak perahu lain. Jadi kan semua itu nggak sepanjang lurus ya, dia berbelok-belok. Jadi ketika di jalan itu perahu kita cukup cepat dari berlawan arah itu juga cepat. Jadi sama-sama kayak gitu. Itu benar-benar hal yang nggak bisa dilupain. Kaget soalnya sampai untung yang ujung perahu, kalau misalnya itu ujung perahu itu benar-benar yang mau ke kepala gitu. Ngerti nggak sih, yang kayak kebayang nggak sih yang kayak gitu, itu benar-benar hal yang nggak bisa dilupain sih. Tapi nggak ada ijazah kan atau Alhamdulillah nggak ada ya. Ya Allah, itu katanya jangan sampai. Iya. Terus ada lagi yang kedua, Oh, itu karena di sana kan drainase itu cukup dalam. Terus tuh kita itu mau mundur, itu tuh malam hari ya, jadi mau mundur naik motor, nggak tahu kalau misalnya di tahun tuh ada drainase, aku jatuh di situ. Itu hal yang malu banget. sendirian. Nggak berdua, Kalau apa? tanggungnya bareng. Iya. Jadi apa nih jadi? Malu. Kan terlalu malu banget. Malam-malam ya. Kalau makanya nggak kelihatan. Untung nggak ada orang. Kalau misalnya ada orang, nggak tahu sih. Malu banget. Kenapa nih? Iya. Dari Elin sendiri ada nggak cerita unik, momen unik di sana? Pastinya ada ya, 30 hari pasti ada cerita unik gitu. Dan yang paling unik dan susah dilupain juga nih, waktu itu mau main ke ada namanya Padang Savana ya di sana. Sore-sore itu kami ber-9 naik bentor, atau bentor ya. Iya. Jadi waktu itu ya pertama kali juga keliling desanya, jadi belum kenal daerahnya. Waktu itu nabrak anggota ibu-ibu. Artinya ledakan nih. Aman sih sama aja, cuman karena kaget aja gitu. Nah, bentor kan susah ya ngodinya, jadi mungkin itu yang unik gitu. Dan ada satu cerita juga, waktu itu belum ada kendaraan di sana, jadi malam-malam jalan kaki gitu, malam-malam bisa jalan kaki gitu sih. Nah, kayak apa ya, cerita kakak yang insightful ada, cerita absurd yang momen unik juga ada gitu ya Kak dan Abang. Dan cerita itu juga pasti bikin momen yang gak bakal terlupa gak sih? Dan ingin balik lagi rasanya. Nah, kalau dari warga lokal di sana, Bu, kira-kira ada nggak sih yang buat kalian tuh merasa tersentuh gitu? Misalkan kalian disambut dengan meriah atau pas kalian pulang tuh ditangisin gitu, ada nggak sih Kak? Kalau dari aku sih lebih ke ibu posko sama posko ya. Kalau kan posko aku tuh gabung sama keluarga, jadi mereka tuh ada 2 tingkat. Yang di bawah itu untuk yang punya rumahnya, dan yang di atas itu untuk posko kami. Jadi ya kalau misalnya kesana mau mandi, mau makan, terus keluarga kita ke bawah, dan itu memang ketemu sama ibu sama bapak. Terus setiap pagi tuh
nasi itu dibuatin sama ibu gitu, itu yang bikin sedih sih. Terus konflik juga di posko aku itu, aku di pinggir jalan, di jalan besar kayak jalan lintas, dan itu memang jarang ada rumah di situ. Jadi memang posko aku dengan rumah warga itu jauh. Jadi kalau untuk berinteraksi sama warga tuh memang cukup jarang, kecuali kalau memang kita mau ke ramang-ramangnya. Terus kalau misalnya mau sedih sih, bisa sama ibu posko sama bapak posko aja sih. Dari Elwin sendiri? Kalau dari aku ya, di hasil sari kemarin itu bapak ibu pemerintah desa di sana, perangkat desanya memang luar biasa sih di sana itu. Karena apa yang kita mau, apa yang kita minta pasti mereka kasih. Ketika kita memang butuh bantuan, mereka langsung nih, kalian di mana, kalian butuh apa gitu. Jadi mulai dari penyambutan mereka udah disambut baik-baik, dan waktu mau berangkat perpisahan pulang juga dia diantar. Jadi merasa aman ya. Merasa aman. Walaupun jauh dari lingkungan kita, Iya. jadi tetap merasa aman dan nyaman. Terakhir nih Kak, untuk teman-teman juga nih, ada nggak sih kalimat atau kata-kata buat mahasiswa yang masih ragu buat daftar KKN ini? Kata-kata dari Elwin lah, boleh. Oke, kalau aku ya punya satu moto ya di dalam diri, itu ada kalimatnya 1 detik itu berarti. Jadi 1 detik itu berarti kalau aku tanamin, apapun yang mau kita lakuin, apapun tujuan kita yang ingin kita capai, kegiatan apapun yang kita ingin lakukan, kita harus disiplin gitu. Ingat waktu 1 detik itu berarti. Kalau ada peluangnya kita gas gitu. Kalau udah ada wadahnya ya kita jalani di wadahnya. Kayak HMP ini, jadi informasi dari KKN Internasional ini juga dari HMP ya. Dari grup angkatan kita ada di terselenggara HMP, ya join aja gitu. Jadi 1 detik itu berarti semua kegiatan yang kita lakukan pasti bisa tercapai kalau misalnya kita memanfaatkan waktu dan kesempatan itu. Jadi kita yang ambil peluangnya ya, jangan benar. mau peluang itu Diambil lepas ya, diambil sama orang lain. Dari Fasya, Kalau aku kata-katanya, kalau tidak mencoba kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi. Jadi teman-teman, kalau misalnya ada peluang apapun itu yang membawa baik nama kita ataupun nama prodi ataupun nama kampus bahkan Indonesia gitu, coba aja teman-teman. Karena ya kalau misalnya bukan di masa kuliah ini atau masa-masa kita menuntut ilmu tuh kapan lagi kayak gitu. Oke, setiap ada kesempatan untuk kalian berkembang, kesempatan kalian untuk maju gitu, cobain aja walaupun nggak tahu gimana hasilnya. Yang penting pede gitu. jadi kalau nggak lolos ya ya udah, Iya, udah, alhamdulillah. Kan kita udah berani nyoba ya. Benar. Aku aja dengar motivasi dari kalian jadi tergerak nih, gimana teman-teman kalian yang nonton? Kita udah ngobrol panjang lebar dan sangat insightful juga ya dari pembahasan kita hari ini. Mungkin cukup ya, atau ada dari Fasya sama Elwin tambahan lagi untuk teman-teman atau cukup? Cukup sih, semangat. Semangat untuk teman-teman yang seterusnya. Jangan lupa join HMP itu sih. karena itu sangat berguna ya. Berguna. Benar. Mungkin dari aku selaku moderator di Mandalata Podcast juga berterima kasih kepada Elwin dan juga Fasya atas narasumber dan obrolan seru kita hari ini. Saya selaku moderator meminta maaf apabila ada kesalahan kata yang saya sengaja ataupun tidak saya sengaja. Dan saya akhiri. Selamat sore dan bye-bye.